sehat. Nanti kalau misalkan ada yang masih mengalami kendala masuk di pelataran sehat atau klik daftarnya belum bisa, nanti bisa dilanjutkan setelah ini. Nah, kita menyimak dulu nih. Nanti sebentar lagi saya akan undang Pak Risang. Kita menyimak dulu materi dari Pak Risang. Nah, nanti untuk akses ke pelataran sehatnya eh, akan kita beri waktu sampai Bapak Ibu bisa masuk ya, bisa menyelesaikan. Oke, tidak berlama-lama, langsung saja akan saya undang guru kita semua, Bapak Risang Rimbatmaja. Halo, Assalamualaikum Pak Risang. Waalaikumsalam Bu Ami. Pak Apakah Risang, sudah terdengar suara saya? iya terdengar jelas nih. Pak Risang jadwal aman ya. Oke. Kenapa, kenapa? Maaf. Jad, eh, Jadwal aman nih, maksudnya eh, Oh, gimana ini posisi aman, Pak aman. Risang? Aman. Posisi di bawah, di kantor, di lantai bawah saya cuma Oh, ya udah. melipir dulu. Karena Melipir kantor kan rame dulu. ya, jadi ya di Mm-mm. sini aja dulu ya. Iya, Pak Oh, Rizal izin sebelumnya menyampaikan peserta belajar eh, teori dasar komunikasi perubahan perilaku dari peserta yang mendaftar melalui forum pendaftaran itu ada sekitar 170 peserta. Nah, yang sudah bergabung di grup belajar teori itu baru 120-an. Nah, yang bergabung di sini, nah ini baru 50-an nih, berapa ini? 60-an. Nah, itu Pak Risang. Nah, silahkan mic-nya saya oper ke Pak Risang nih. Hap. saya tangkap Bu Ami. Terima kasih ya. Iya nih Bu Ami, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Bapak Ibu, ini hari Selasa tapi ya bukan hari Kamis ya. Forum kita kan Kamisan ya, tapi sekarang kita hari Selasa kumpul-kumpul belajar, tapi dalam waktu yang tidak terlalu lama mungkin ya. Kita belajar tentang teori, tapi saya nggak mau ini apa nggak mau seperti saya bukan Pak Guru ya Bu Ami ya. Ini ini kalau belajar teori kan em, gayanya bisa seperti mungkin saya lecturing gitu ya, kayak dosen gitu. Cuma kalau saya kayak dosen juga mungkin nggak pas juga ya. Bukan karena saya udah lama meninggalkan dunia kampus. Saya terakhir ngajar itu tuh 2003. Jadi pas mungkin udah 21 tahun apa namanya tidak mengajar lagi. Jadi gayanya mungkin lebih ke kita sama-sama praktisi komunikasi mungkin Bapak Ibu ya. Dan nanti materinya pun tidak saya bawakan, saya usahakan ya. Takutnya terpengaruh juga ya. Saya usahakan tidak dibawakan dengan apa namanya secara terlalu akademis ya, tapi lebih berorientasi kepada dunia praktis yang kita jalankan sehari-hari. Kurang lebih gitu mungkin ya, Bapak Ibu ya. Nah, jadi teori-teori komunikasi perubahan perilaku. Sebetulnya komunikasi perubahan perilaku ya, komunikasi perubahan perilaku atau KPP atau Behavior Change Communication itu sebetulnya istilah yang sudah banyak ditinggalkan sih ya. Dalam dunia-dunia intervensi komunikasi kalau awal istilah-istilah awal kan mengacu biasanya ke intervensi komunikasi secara makro gitu ya. Nah, kita kenal misalnya komunikasi pembangunan, eh, developmental communication, Berita tadi atau Pak tadi. di masa berikutnya ketika komunikasi itu bukan satu-satunya faktor yang utama, agak mundur disebut sebagai development support communication ya. Dan di ranah yang lain ya dalam perkembangannya itu ada yang levelnya lebih mikro, lebih ke perilaku, termasuk si apa namanya communication for behavior change atau behavior change communication BCC ya, BCC atau komunikasi perubahan perilaku. Nah, di kantor kami di UNICEF saat ini sebetulnya udah meninggalkan istilah itu lalu menggantinya dengan SBC atau social behavior change. Social behavior. Social behavior itu maksudnya perilaku sosial. Kenapa demikian? Ya, itu karena banyak pelaku-pelaku yang kita duga adalah urusan individu gitu ya. Urusan individu maksudnya ya
karena pemikiran, perasaan, karena keputusan individual, tapi ternyata juga banyak dipengaruhi oleh aspek sosialnya. Sehingga kadang-kala perilaku itu tidak selalu individual sifatnya, tapi lebih sosial. Nah, itu pengantar, tapi pengantar ini agak kontradiktif dengan teori yang akan kita pelajari loh Bapak Ibu ya. Kontradiktif kenapa? Karena teori yang kita akan pelajari itu sifatnya lebih individual, rasional ya. Tapi nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Walaupun kita tahu banyak perilaku terkait sama sosial, aspek sosial. Contoh misalnya stigma ya. Stigma misalnya, itu ada di TBC misalnya, TBC. Ya orang itu berobat atau putus berobat bukan karena dia tidak tidak tahu bahayanya kalau putus berobat atau karena dia tidak tahu manfaatnya berobat, bukan. Tapi karena ada faktor stigma yang mendesak dia akhirnya harus memutuskan, wah, saya kalau apa namanya nempel status pasien TBC melulu nanti orang gimana memandang saya gitu. Itu stigma tuh. Atau orang yang didiagnosis positif tapi belum bergejala misalnya, disuruh minum obat gitu. Atau ataupun yang tidak bergejala suruh minum yang BT-nya tidak positif misalnya gitu ya, disuruh minum TPT misalnya, terapi pencegahan TBC. Dia nolak-nolak. Nah, kadang-kadang nolaknya itu bukan karena dia tidak paham bahwa ada manfaatnya itu, ada bahayanya kalau dia tidak minum dan sebagainya, bukan, tapi karena stigma gitu ya. Nah, itu aspek sosial dari sebuah perilaku. Nah, cuma kita sekarang belajar yang sifatnya lebih individual gitu. Individual rasional pula ya. Nah, nggak apa-apa sih sebenarnya Ibu Bapak ya, karena kalau kita nanti ingin menyusun pesan, terutama ini sih manfaatnya dalam rangka penyusunan pesan ya. Dalam dalam rangka menyusun pesan yang nanti sifatnya komunikasi itu standar gitu, entah masif atau entah dilakukan di banyak komunitas yang kita butuh standar pesan. Nah, ini bisa ngebantu teori-teori yang sifatnya apa namanya individual ini ya, bisa ngebantu. Jadi nanti urusan stigma itu intervensinya agak beda, tapi stigma itu hanya bisa dicairkan kalau urusan-urusan individual juga di otak-atik gitu ya. Nanti Bapak Ibu kalau misalnya pengen ngobrol lebih lanjut, tolong sampaikan aja ya, kita ngobrol lebih lanjut ya. Saya takutnya terlalu teoritis ngomong kayak gini. Jadi gini, Bapak Ibu, sebagai pengantar kedua, kita bersama, terutama teman-teman pramuka, saya tahu Itu lah. izin Pak, Ya, ini ada yang ketutup Pak, slide-nya ketutup fitur-fiturnya Zoom Pak, oh, slide-nya nggak penuh. gimana caranya ya? Oh, gini, Di gini, gini. hide Pak, nah itu di Gini. hide. Oh, Nah oh udah Pak, kelihatan siap, juga ya. siap, siap. Oke, thank you Dok Bas. Gini, gini. Ibu bapak sekalian, kan banyak perilaku-perilaku atau masalah-masalah kesehatan sebetulnya ya, yang sangat terkait dengan perilaku. Ya, saya sih dapat data ini agak, walaupun datanya data lama ya tahun lalu ya, tetap aja kaget gitu melihatnya. Wah, ternyata pasien jantung di Indonesia itu paling banyak bukan yang tua-tua ya, justru yang muda-muda gitu. Yang namanya pasien jantung tuh yang muda-muda. Bahkan yang 1524, 2534 itu lebih banyak, jauh lebih banyak daripada yang tahun 5564. Ya, saya sebagai salah satu orang yang pernah kena masalah jantung juga ya tahun 2021 jadi ngeliatnya, oh ya teman saya banyak yang muda-muda. Ya, ya tapi ini kan satu hal yang nggak bagus ya. Terus kalau kita bicara gimana nih mencegah agar ini tidak bertambah atau taruhlah mencegah agar yang sudah punya masalah jantung itu apa namanya tidak mengalami yang kedua, ketiga dan seterusnya. Nah, itu kan banyak terkait sama masalah perilaku. Perilaku dia minum obat, perilaku dia olahraga, makan dan sebagainya. Nah, jadi lumayan penting urusan pelaku ini dari sisi di dunia kesehatan itu. Eh, sekarang persoalannya, nah ini apa nih yang bisa, sorry ada yang bocor dok Bas ya, Bu Ami. Teriak tidak undang memang lah pojok Ya. ibu atau undang saya itu aku kan dengar Ya, oke. Jadi berikutnya yang jadi pertanyaan itu apa nih yang menjadi faktor yang kemudian mempengaruhi orang itu berperilaku sehat atau tidak gitu? Apa nih?
Eh, ya. Nah, bicara tentang faktor gitu, eh, itu ada yang sifatnya alterable, changeable atau yang bisa diubah, dan ada juga yang tidak sifatnya tidak bisa diubah gitu, ya. Misalnya kalau bicara yang bisa bisa diubah, pengetahuan kan bisa ditambah gitu, atau misalnya persepsi bisa diubah. Tapi ada juga yang tidak bisa diubah kan faktor itu, misalnya usia, sukunya di mana gitu ya, atau gender laki perempuan. Nah itu kan nggak bisa diubah. Nah kalau dari sisi intervensi komunikasi, dua-duanya sangat juga penting. Dua-duanya penting. Kenapa? Karena kalau untuk urusan yang tidak bisa diubah seperti gender, terus sukunya atau bahkan tinggalnya di mana, tempat kerja di mana, itu kan tidak bisa dirubah dalam artian program tidak bisa mengubah itu, program komunikasi tidak bisa mengubah itu. Itu penting. Kenapa? Karena itu bisa memberikan informasi kepada kita tentang bagaimana nih arah komunikasinya kepada siapa nih, ibu-ibu, bapak-bapak, apa namanya, kelompok kerja mana gitu. Nah, sehingga nanti menentukan kegiatannya di mana, salurannya di mana dan sebagainya. Ya. Nah, yang tadi yang saya bilang bisa diubah itu kayak pengetahuan, sikap, persepsi, nilai itu dalam intervensi komunikasi dianggap bisa diubah. Nah, teori uh, plan behavior atau teori tentang perilaku yang terencana itu masuk dalam kategori apa, mempelajari variabel-variabel yang bisa diubah sebetulnya. Bahkan bahkan secara spesifik kita sebutkan bahwa itu urusannya lebih banyak ke sikap ya. Ya. Jadi kita bilang tadi theory of plan behavior. Kalau diterjemahkan bebas mungkin kurang lebih teori perilaku yang direncanakan. Maksudnya apa sih? Maksudnya secara secara bahasa dulu ya. Itu maksudnya perilaku itu orang tidak terjadi begitu aja gitu. Orang tidak melakukan ini ujuk-ujuk prok langsung melakukan itu enggak ya. Misalnya orang tiba-tiba apa spontan melakukan ini olahraga enggak. Menurut theory of planned behavior itu ada pertimbangan-pertimbangannya ya. Ada rasional di balik itu ya. Nah, teori the theory of planned behavior atau TPB ya, kita singkat TPB, itu sebetulnya pengembangan lebih lanjut dari TRA atau Theory of Reason Action. Nah, kalau reason action sama plan itu sebenarnya kurang lebih sama ya, apa dari sisi kebahasaan ya. Reason, reason itu maksudnya apa? Beralasan, bertujuan, bermaksud, ya. Jadi teori yang menjelaskan bahwa tindakan manusia itu beralasan, bertujuan, bermaksud gitu. Jadi ada rasionalnya, ada yang ingin dicapai, ada yang ingin dihindari. Jadi bukan ujuk-ujuk muncul random begitu, bukan ya. Nah, makanya ini disebut sebagai teori-teori atau kumpulan teori yang sifatnya individual dan rasional, ya. Rasional itu artinya dia melakukan sesuatu karena dia pengen mencapai sesuatu gitu, mencapai sesuatu atau menghindari sesuatu, pokoknya ada maksud tertentu lah gitu ya. Nah, ini nanti akan kita bedakan sama teori-teori yang sifatnya non rasional seperti nudge theory. Nudge theory itu teori yang melihat aspek rasionalitas dari manusia itu sebenarnya nggak dominan. Jadi orang itu sebenarnya tidak bertindak berdasarkan rasionalitas, tidak dengan pertimbangan, perencanaan, alasan yang kuat sebetulnya, tapi lebih ke stimulus-stimulus lingkungan yang sifatnya apa namanya, em, ya begitu ada stimulus dia melakukan gitu, karena ada stimulus dia tanpa disadari gitu, tanpa di bahkan tanpa dicermati bahkan ya gitu. Nah, itu lawannya. Nah, lawan dari teori ini selanjutnya adalah yang teori-teori yang sifatnya bukan individual, tapi komunal gitu ya. Nah, yang tadi saya bilang di pengantar awal. Ya, jadi sebagai gambaran dulu, teori ini sifatnya itu di level individual, orang per orang gitu, dan apa namanya, rasional. Individu itu diasumsikan sebagai orang yang rasional, bisa mengambil keputusan berdasarkan pilihan-pilihan yang dianggap paling benar gitu ya, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang misalnya manfaat, resiko dan sebagainya ya. Nah, apalagi ya sebagai pengantar ya. Nah, kalau ditanya apa, oh ini kan teorinya perorangan, apakah itu bisa menjelaskan secara komunal, secara masyarakat? Oh bisa.
Karena ini yang individu tuh hanya alat analisisnya gitu, menganalisisnya. Tapi kalau misal kita pengen menarik sebuah benang merah di level masyarakat, itu tinggal diagregasi aja. Jadi agregasi termasuk salah satu hal yang bisa dimungkinkan gitu dengan teori ini. Jadi misalnya gini, kalau kita datang ke sebuah kampung gitu, kita ngobrol sama 50 orang, ketemu tuh polanya kayak gini. Nah, itu bisa dijadikan dasar buat kita untuk menyusun pesan, ya. Nah, itu kalau kuantitatif ya. Kalau misalnya ibu bapak melakukannya secara kualitatif ya nggak perlu sebanyak itu. Misalnya 10 orang, terus dari 10 orang itu udah ketahuan bahwa ada saturasi atau ada kejenuhan ya. Kejenuhan itu maksudnya nanya ke orang keempat ya ketemunya itu lagi. Nanya ke orang lima temuannya sama itu juga. 7 sama sampai 10 sama. Ah, itu kurang lebih ada saturasi nih. Sehingga kita bisa narik kesimpulan temuannya A B C D misalnya gitu ya. Nah, Bapak Ibu, mohon maaf kalau terlalu teoritis ya. Jadi kalau teori plan behavior itu juga sama dengan theory of reason action, TRA sama TPB sama. Dasarnya adalah kita bicara sikap. Sikap yang mempengaruhi perilaku. Ya. Cuma kan bahasa Inggrisnya attitude ya, attitude. Cuma memahami sikapnya jangan memahami sikap dalam bahasa yang keseharian. Misalnya kalau ngomong sikap kan, sikapnya baik orang itu, sikapnya apa perhatian, sikapnya empatik. Ini bukan itu. Ini kembali lagi ke individual dan rasional. Jadi sikap dalam pemahaman eh, TPB atau TRA itu ngelihatnya adalah sikap untuk mengambil sebuah keputusan. Jadi bicara tentang manfaat apa yang dia percaya dapat diperoleh, resiko apa yang dia percaya dapat dihindari, manfaat apa yang penting baginya. Nah, sikap tuh ngomongin kayak gitu. Ya. Jadi misalnya gini, kalau bicara sikap orang terhadap ini nih, sikap remaja terhadap tablet tambah darah. Itu bicara manfaat apa sih yang dia percaya dapat diperoleh kalau minum TTD. Kalau manfaatnya dia bilang, wah manfaatnya itu membuat gendut. Nah, ya itu haknya dia. Nah, ini kuncinya Bu, Bapak ya. Kalau kita mengaplikasikan teori-teori TPB atau TRA, itu patokannya adalah orang yang kita sasar atau khalayak atau audience atau primary groups. Jadi yang dipercaya apa? Bukan kita. Kalau kita misalnya sebagai orang kesehatan tahu misalnya oh TPB apa namanya TTD itu bisa misalnya mengurangi resiko stunting nanti kalau dia sudah punya anak nanti anaknya gitu. Kenapa begitu? Karena gizinya terpelihara sampai si remaja putri jadi ibu hamil. Kan separuh ibu hamil di Indonesia kan ini apa namanya anemi. Anemi separuhnya ya kurang lebih ya. Nah, itu beresiko banget itu nanti anaknya stunting. Makanya dikasih TTD itu seminggu sekali remaja-remaja putri. Nah, itu kan manfaat yang kita percaya akan diperoleh oleh warga atau sasaran. Aplikasinya nggak gitu. Aplikasi dalam teori-teori semacam ini adalah melihat audiensnya. Jadi pertanyaan-pertanyaan misalnya terkait dengan pesan, kita harus menekankan apa sih manfaat yang dia percaya dapat diperoleh. Jadi orientasinya bukan ke kita, ya. Saya ada suka sedih juga tuh teman-teman yang kalau ada misalnya komunikator itu jembrengin pesan, bilang ke remaja putri bahwa TTD itu bisa membuat apa namanya sehat, tidak anemi, bisa membuat dia pintar belajar, bisa membuat dia tidak letih, lesu, lunglai, apalagi lalai misalnya. Lah, nggak gitu gitu. Itu adanya di Juknis. Ada di Juknis kenapa? Karena itu adalah manfaat yang kita percaya, bisa diperoleh kalau remaja putri minum TTD. Nah, kalau teori ini itu masuknya ke si remaja putri itu sendiri. Jadi apa manfaat yang dia percaya? Ya, kalau ada manfaat
yang dia percaya bisa diperoleh dari TTD, itu adalah modal untuk perubahan perilaku. Atau yang kedua, resiko apa? Misalnya kalau kebalikannya, resiko apa yang dia percaya? Dia percaya dapat dihindari. Ya, kalau misalnya dia percaya ada risiko tertentu yang bisa dia hindari, maka itu modal juga untuk perubahan perubahan perilaku. Nah, yang berikutnya adalah bukan cuma sekedar yang dia percaya manfaat atau risikonya apa, tapi ini masuknya ke level yang individual seperti ini nih. Ini manfaat dia penting atau enggak sih? Buat dia penting enggak sih manfaatnya? Ya. Kalau penting, maka itu akan ada modal untuk perubahan perilaku. Kalau enggak penting, enggak akan. Jadi misalnya gini, tablet tambah darah. Oh iya, remaja putri eh, sangat percaya bahwa TTD itu membuat dia jadi konsen dalam belajar. Ya, percaya dia. Jadi kalau di kelas tuh dia konsen untuk belajar. Nah, berikutnya kan belajar ya itu ya. Jadi membuat konsen, membuat fokus dalam belajar. Itu manfaat yang dia percaya. Pertanyaan kedua adalah penting nggak yang dia percaya itu? Penting tidak manfaatnya? Penting tidak fokus di dalam kelas? Kalau misalnya dia memandang atau dia melihatnya, oh nggak penting itu. Buat saya sekolah itu bukan buat belajar. Buat saya sekolah itu buat bergaul sama teman-teman. Buat saya sekolah itu tempat untuk hangout. Buat saya sekolah itu tempat untuk kabur dari tekanan keluarga di rumah. Nah, kalau dia tidak memandang fokus belajar itu penting, ya artinya ada modal negatif. Justru yang dia percaya itu tidak dianggap penting sehingga tidak bisa membantu dia untuk mengubah perilakunya. Ya. Nah, dasar ini dulu Ibu Bapak. Moga-moga dapat gambaran ya awal sebelum kita masuk ke yang lebih detail ya. Jadi apa yang dia percayai, lalu yang dia percaya itu entah manfaat atau resiko penting nggak buat dia, ya. Jadi kan kelihatannya ada faktor individu yang menentukan itu buat saya penting atau enggak gitu. Misalnya gini, misalnya saya dulu di waktu ngajar suka dulu belum ada handphone handphone dulu. Handphone kan baru rame ya, baru rame. Terutama handphone yang dulu masih masih yang itu yang bukan smartphone ya, yang feature phone ya, menggantikan yang jadul-jadul banget. Nah terus kalau misalnya kita bilang sama khalayak bahwa ini handphone yang banyak fiturnya itu bisa loh membantu kamu untuk bekerja di luar kantor. Iya, tuh lihat tuh ada ketikannya, bisa ngetik gitu, ketikannya bisa ngetik ya. Tuh bisa naruh jadwal-jadwal. Di zaman itu cuma gitu doang ya. Oh rekam, mau bisa ngerekam juga. Jadi ide-ide kamu bisa kamu masukkan tuh, bro, ke dalam handphone. Kalau misalnya mau nulis laporan bisa nulis di handphone juga tuh draftnya. Nah, terus orang melihat, memandang, oh iya, saya percaya, saya percayalah, sangat percayalah bahwa memang handphone yang canggih itu bisa membawa manfaat itu. Nah, modal untuk perubahan perilaku. Tapi kok tidak terjadi orang kemudian membeli handphone itu ya? Nah, di sebagian kelompok ya ternyata bekerja setelah kantor ya bekerja di luar kantor ya setelah jam kantor itu nggak penting. Ngapain saya kerja setelah jam kantor? Setelah jam kantor sih urusannya keluarga, main-main sama anak, bercengkrama sama anak istri gitu, nonton, bukan hal-hal yang produktif. Oh, kalau dia punya pemikiran seperti itu, maka handphone itu nggak terjual, artinya dia nggak beli gitu. Karena dua aspek sikap itu tidak terpenuhi, ya. Nah, itu contoh kedua Bapak Ibu ya, mungkin bisa nambah. Nah,
Nah, sekarang kita masuk ke lebih detail lagi ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau TPB atau TRA dasarnya sikap dulu ya. Karena ini adalah aspek individu rasional dari orang. Ya. Terus kemudian sebetulnya dari sisi pengukuran ya, kalau saya bilang ngukur ngelihatnya, karena kan pelakunya belum ada gitu, atau masih dipromosikan, atau cara ngelihatnya dia akan melakukan atau enggak itu dia teori ini biasa pakai proksi. Proksi itu yang mendekati ya. Itu intensi, intensi. Jadi sebetulnya urusan sikap itu akan mempengaruhi intensi dan intensi itu yang akan mempengaruhi perilaku. Hubungan antara intensi sama perilaku itu cukup dekat gitu, cukup kuat walaupun tidak sampai level aksioma. Aksioma itu maksudnya kepastian gitu ya. Level kepastiannya tinggi gitu. Tapi orang kalau udah punya keinginan kuat, jadi intention tuh kalau dalam bahasa itu suka diterjemahkan sebagai keinginan. Tapi kadang-kala nggak pas juga ya. Mungkin keinginan yang lebih kuat tuh, niat, mau nyoba gitu, atau bahkan udah nyoba gitu. Nah itu kemungkinan akan menghasilkan perilaku. Makanya dari sisi pengukuran itu mulainya dari sikap ke intensi ya. Nah, ini cuma sekedar ini aja latar belakang untuk ngukur-ngukur. Tapi yang jelas sikap ini yang akan kita pelajari lebih lanjut nih Bapak Ibu ya. Nah, sekaligus juga kami menunjukkan Bapak Ibu bedanya di mana nih levelnya. Kalau TRA yang pertama apa, TPB apa. Jadi gini, kalau TRA itu yang hitam, kalau TPB itu tambah yang biru. Beda cuma itu aja sih, ya. Tapi penting sih yang biru itu, karena tapi sekaligus juga yang biru itu kan sebetulnya adalah aspek dianggap mudah atau enggak perilaku itu. Jadi gini, kalau perilaku itu dianggap susah untuk dilakukan, butuh waktu, butuh modal, butuh apa macam-macam lah yang menjadi halangan buat dia, maka kemungkinan dia itu tidak akan melakukannya. Tapi karena ini adalah teori yang sifatnya individual rasional, jadi keputusan ada di individu, maka disebutnya bukan kontrol perilaku, bukan halangan berperilaku, tapi persepsi, ya, persepsi tentang sesuatu, persepsi tentang kontrol perilaku. Ini mungkin Bapak Ibu yang apa suka teori-teori dikit gitu ya akan melihat perbedaannya kalau teori yang sifatnya individual itu larinya kayak perceive behavior control. Karena semua itu, semua yang menghalangi buat teori-teori ini itu sifatnya persepsi aja. Tergantung dia sebetulnya. Halangan yang sama, halangan yang sama ya, itu bisa dipersepsikan berbeda. Halangan misalnya kalau mau imunisasi HPV misalnya di luar di luar yang gratis yang di sekolah dasar ya kelas 5 6 bayar kan 1 juta 1,5 juta terus harus berapa kali gitu ya lebih dari 2 kali kan bayar 3 juta. Kalau secara program kita suka mengasumsikan itu halangan tuh halangan. Ya bisa iya bisa tidak kalau 1,5 jutanya itu dianggap sebagai halangan buat halayak kita gitu ya halayak kita. Jadi kalau teori-teori yang individual rasional ini kembali sebetulnya melihat keputusan pelaku itu dari sisi individu dia yang menentukan sepenuhnya gitu loh. Jadi dibahasakan persif. Makanya jangan lupa ya Bapak Ibu kalau kita bicara tentang ini persif. Uh, subjektif norm, norma juga disebutnya subjektif norm. Subjektif itu artinya ya persif juga tergantung dianya, subjektif gitu. Ya, sikap yang elemen attitude juga disebutnya persif, persif benefit, persif risk, persif. Jadi itu menunjukkan bahwa keputusannya menentukan bahwa itu bahaya enggak, bermanfaat atau enggak itu adalah individu ya. Nah, kita detailkan ya Bapak Ibu ya. Sekarang sikap yang tadi itu. Sikap. Sikap itu ada dua, tadi sudah diindikasikan ya dua. Satu tuh belief. Belief ya. Belief itu bukan kepercayaan kalau di dalam teorinya TPB atau TRA ya. Tapi kepercayaan terhadap atribut perilaku. Atribut tuh bisa konsekuensinya. Misalnya
Kalau dia melakukan sesuatu, apa konsekuensinya? Manfaatnya apa? Resikonya apa? Kalau dia tidak melakukan, apa manfaatnya? Apa resikonya? Jadi lebih ke atribut tuh lebih ke konsekuensi sebetulnya, konsekuensi ya yang diperoleh kalau dia melakukan satu perilaku ya. Jadi kalau kita bicara perubahan perilaku, maka kita harus menawarkan sesuatu yang orang percayai, orang percaya akan mendatangkan manfaat buat dirinya. Jadi dia harus percaya itu atau menghindari resiko yang dia percaya ya. Jadi pertanyaannya adalah seberapa percaya orang pada manfaat kalau dilakukan, kerugiannya apa ya. Biaya sumber bisa juga dihabiskan untuk melakukannya, termasuk belief juga gitu ya. Dan sisi manfaat itu bisa sifatnya itu manfaat yang apa real, lebih rasional, ataupun yang sifatnya jadi gini, hot and cold cognition, yang sifatnya bisa ini apa baik untuk dirinya karena kesehatan, karena dia tidak bisa apa, bisa atau cuma sekedar seneng, tenang supaya tenang ya. Makanya kalau satu pesan dalam polio itu eh, kan imunisasi sebenarnya kita nawarin ini bukan tidak selalu harus menawarkan perlindungan ya, tapi bisa juga menawarkan ketenangan supaya tenang Bu. Oh, KLB was-was sama anak kita nanti megang apa makan apa, ngeri kan ngobrol sama siapa, ini supaya tenang aja. Nah itu masuk ke dalam apa namanya affective judgment gitu, aspek yang bisa ditawarkan juga ya. Nah yang kedua itu eh, sifatnya evaluation dalam pengertian buat dia itu penting atau enggak. Jadi kayak tadi tuh, manfaatnya itu dipercaya, terus buat dia manfaatnya penting atau enggak, ya. Jadi untuk menjadi sebuah faktor untuk perubahan perilaku, sikap itu harus di sikap itu harus positif dalam pengertian manfaat dari perilaku, manfaat dari melakukan perilaku itu harus dipercaya, manfaatnya ada gitu, suatu manfaat itu ada dan manfaat itu penting buat dia, gitu ya. Nah, yang aspek kedua itu norma, tapi normanya norma subjektif, ya, makanya disebut sebagai subjective norm atau normative belief. Jadi gini, kalau ibu bapak kenal konsep significant others atau orang-orang yang bermakna, itu sebenarnya masuk dalam dimensi ini. Jadi baik CTPB atau TRA itu melihat ada faktor lain di luar sana di lingkungan yang juga ikut mempengaruhi orang apakah dia akan melakukan suatu perilaku atau tidak. Nah, tapi orang lain itu bukan orang lain sembarang orang lain, tapi orang lain yang dia itu hormati, hargai, dengar, dia dengar. Itu atau kelompok rujukan. Itu yang disebut sebagai significant others, ya. Nah, terkait dengan suatu perilaku, itu yang menjadi pertanyaannya adalah eh, apa namanya orang-orang itu orang-orang lain tuh ngomong apa, terus kemudian apakah orang lain yang dia dengar itu ngomong A misalnya itu mau 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 didengar nggak, diikuti atau enggak. Nah kalau dua itu klop maka itu akan bisa membantu menjadi faktor pelaku. Misalnya ibu-ibu ya, ibu-ibu baduta misalnya, terus dia mendengar ibu RT-nya, ustazahnya, apa namanya kader-kader, ibu-ibu yang lain itu ngomong bahwa kalau kalau apa namanya bayi sebelum setelah 6 bulan itu udah nggak usah kasih apa-apa lagi, jangan kasih ASI lagi, berhenti aja di 6 bulan ASI itu. Setelah itu berilah susu formula misalnya gitu ya. Nah pertanyaan berikutnya adalah ini orang-orang bohong nggak sih dengerin mereka, mereka yang ngomong itu adalah pihak-pihak yang mau didengar nggak. Kalau misalnya ditemukan bahwa ibu-ibu itu bilang, ah, ya saya dengar lah, mereka kan orang yang bermakna, mereka adalah rujukan saya.
mereka adalah panutan saya. Maka perilaku yang disarankan akan terjadi, berulang terjadi. Tapi sebaliknya, ini misalnya ya, misalnya ada kader atau ada ibu, kelompok ibu gitu ya di misal SD ya, ibu-ibu pada kumpul tuh kan nungguin anaknya tuh. Terus ngomongin tentang imunisasi HPV yang dibicarakan oleh mereka bisa buat mandul putrinya nanti. Oh, mereka pada ngomongin itu buat mandul. Nah terus ibu-ibu ditanya, eh, nah ibu-ibu yang ada di apa, yang di dalam kumpulan tuh ngumpul-ngumpul, itu tokoh-tokohnya tuh yang ngomongnya banyak itu tuh ngomong ngomong bahwa imunisasi apa namanya bisa HPV bisa buat mandul, makanya jangan jangan imunisasi. Ibu mau ikutin nggak? Mereka tokoh atau orang yang jadikan rujukan nggak? Diikuti nggak? Kalau ibu-ibunya bilang, ah enggak lah, nggak mau lah. Mereka kan penyebar hoax. Yang saya ikuti ya guru-guru. Guru-guru bilang, ambil aja, di luar mahal. Nah, maka saya ambil aja. Nah, itu prosesnya. Jadi tidak selalu pihak yang ngobrol tentang satu topik ya, itu jadi rujukan ya. Jadi jadi pihak yang mau didengarkan ya. Bahkan di masyarakat satu topik kadang kala punya jalur yang berbeda ya. Nggak bisa disamaratakan. Makanya membuat eh, saluran dari sisi orang itu kalau sebagai komunikator itu harus disesuaikan dengan jalur yang ada dalam persepsi orang. Jadi misalnya gini, ada program-program yang misalnya merasa bahwa oh tokoh agama diikuti. Terus dia menyampaikan pesan kesehatan melalui tokoh agama, ya, misalnya imunisasi melalui tokoh agama. Apakah dengan begitu diikuti gitu? Tokoh agama ngomong, wah ada imunisasi rutin lengkap, baru lahir ini dalam waktu 24 jam, terus sebulan BCG, wah dijelaskan. Tokoh agama ngapalin gitu ya. Nah, apakah masyarakat kemudian mau ngikuti? Belum tentu, belum tentu, belum tentu kenapa? Karena masyarakat punya persepsi berbeda tentang jalur komunikasi. Jangan-jangan mereka bilang, wah, tokoh agama kok ngomongin imunisasi? Nggak pas itu. Kok bisa-bisanya ngomong imunisasi? Nggak pas itu. Makanya di beberapa tempat kayak dulu kami pernah buat riset-riset kecil di Aceh, itu tokoh agama yang ngomong detail gitu tentang imunisasi justru berbalik. Berbalik maksudnya masyarakat menganggap, wah ini sih orangnya pemerintah nih. Wah ini sih promosi nih. Jadi justru memunculkan kecurigaan. Kenapa? Ya, karena masyarakat bingung gitu kok orang yang tidak di jalurnya ngomong seperti itu. Nah makanya teman-teman, biasanya kalau kami dari sisi implikasi teori ya, eh, dengan pemahaman misalnya, ini kita harus hati-hati menugasi komunikator-komunikator di lapangan untuk pesan-pesan. Misalnya kalau tokoh agama itu dipandang bukan sebagai orang yang bermakna untuk ngomongin tentang imunisasi, maka tugasnya tokoh agama jangan sampai ceramah tentang imunisasi secara detail, bukan itu. Tapi dia cukup memberikan fondasi nilai-nilai, misalnya tentang pentingnya menjaga kesehatan anak, pentingnya tidak membiarkan anak lemah gitu. Kalau dalam Islam tuh kan ada di Anisa berapa tuh. Kalau kamu khawatir meninggalkan keturunan dalam keadaan lemah, nah cukup di situ aja. Dan tokoh agama bisa bilang nanti kalau untuk urusan gimana supaya anak tidak lemah, supaya anak sehat, nah itu ngomong sama kader ya, ngomong sama nakes. Nah cukup di situ. Nah, kenapa begitu? Karena penerimaannya ya levelnya segitu, ya. Atau sekarang misalnya kader disuruh, kalau ibu kader disuruhnya detail-detail selayaknya seperti ibu bidan atau pak dokter, pertanyaannya adalah jalurnya sudah terbentuk atau belum? Persepsi orang sudah sampai ke sana nggak bahwa ibu kader itu bisa mengerjakan hal-hal yang
teknis sampai selevel dokter misalnya, ngukur selevel Bu Bidan, selevel nakes, puskesmas. Kalau belum, nah kalau belum ya, maka orang tidak mudah menerimanya. Ya makanya kan kalau di kampung suka kadang juga ya, kalau misalnya kelewatan ya, apa namanya, eh, cakupan teknikalnya, ya entah pesannya, penyuluhannya, ngomong hal-hal yang sangat teknis itu, warga suka ngomong, tahu apa sih? Kok kayak ngerti aja. Nah itu tandanya jalurnya belum terbentuk sebagai signifikan other. Nah itu kalau gitu ya pemerintah bertanggung jawab itu membentuk persepsi bahwa kader sudah harus bisa menjadi orang signifikan untuk kerja-kerja tertentu. Ya, sorry ya agak detail nih, Bapak Ibu. Nah, yang ketiga, ini urusannya adalah teori TPB. TPB itu nambahin satu lagi tentang eh, perceived behavior control. Dia bisa melakukan itu enggak, menurut dia mudah atau enggak, persepsi aja gitu ya. Tidak patokannya tidak objektif. Misalnya apa namanya nggak datang ke puskesmas karena ada uang 10.000 yang harus bayar misalnya gitu ya. Ya 10.000 itu dipersepsikan apa? Itu dulu gitu dipelajari. Jangan-jangan 10.000 ringan, tapi ternyata menjadi hambatan bisa gitu. Karena kita ngomong persepsi ya. Nah dimensinya di antara lain adalah control belief ya. Jadi kalau melakukan itu apa namanya perlu apa gitu? Keterampilan, kemampuan, waktu atau apa? Berat, banyak tuh enggak gitu. Dan itu dia punya atau enggak? Yang kedua itu perceived power tuh maksudnya dia punya nggak faktor-faktor untuk melakukan pelaku itu? Misalnya gini, olahraga. Kan ada orang tuh nggak mau olahraga karena ini Bu, Pak. Karena saya nggak punya sepatu olahraga. Sepatu olahraganya nggak ada. Saya nggak punya apa? Kampung saya jalanannya rame, banyak motor-motor, banyak kendaraan, nggak bisa dipakai buat olahraga. Jadi kalau mau olahraga harus pergi ke GBK, Gelora Bung Karno, itu harus jauh untuk menjadi apa berada di paru-paru kota. Tuh, pergi ke GBK 10 kilometer, Jakarta 2 jam. Oh, itu hambatan gitu. Tapi karena dia berpikirnya bahwa melakukan olahraga tuh harus di situ gitu. Nah, kalau masalahnya di sini, maka di otak asik aja di sini, ya. Misalnya attitude ya positif. Oh, dia merasa bahwa kalau olahraga memang membuat dirinya menjadi sehat, jadi bugar. Percaya dia. Kalau bugar nanti dia bisa lebih produktif kerja. Percaya. Nanti karirnya lebih cemerlang. Percaya. Penting itu karir cemerlang. Oh penting buat dia. Emang dia ngejar selama ini itu. Orang-orang lain ngomong apa? Orang lain dia ngomong begitu. Dan orang yang ngomong begitu adalah orang-orang yang dia dengar. Teman-temannya, seniornya, mentornya ngomong begitu. Wah, iya. Eh, tapi perceived behavior controlnya bicara lain. Wah, aduh, olahraga di kampung subuh-subuh gitu susah nih, rame, padat jalanan, berasap, asap motor gitu ya. Oh, belum lagi perlengkapannya. Harus punya sepatu merek tertentu, harus ini itu. Wah, nggak jadi itu berlaku. Nah, kalau kita tahu problemnya di situ, ya diutak-atik di sini. Oh, berarti kita harus eh, menyampaikan, entah itu dengan KAP, entah itu dengan iklan, TV, poster, menyampaikan bahwa olahraga itu sebenarnya bukan masalah tempat dan waktu, dimanapun bisa kok. Di rumah, oh iya ada olahraga apa tuh namanya? Kalestetik. Wow, itu bagus justru. Hasilnya lebih mantap. Wah, cuma butuh ruangan 1 kali 1 meter, wah, misalnya gitu.
Di kantor. Di kantor bisa. Kalau misalnya kita lagi duduk gitu ya, ada nih penelitiannya. Sebetulnya ada teorinya, cuma saya kemarin cari-cari linknya udah hilang tuh. Jadi kalau kita lagi duduk tuh Bu ya, Pak ya, terus kaki kita gerakan ya, kita angkat-angkat dua kaki, terus dua kaki itu kita gerakan ke kiri ke kanan, atau kita seperti lari kecil gitu sambil duduk, duduk gitu ya. Oh, kalau melakukan itu 15 menit, oh itu kalori yang terbakar dan otot yang dilatih lumayan itu. Ah, ada tuh. Nah, pesan-pesan seperti itu yang bisa disampaikan. Supaya apa? Supaya orang tahu bahwa oh ternyata eh, halangan yang kita anggap sebagai halangan itu ya persepsi kita doang yang perlu kita ubah gitu ya. Nah, Bapak Ibu, sekarang udah jam 12, udah mau siap-siap makan siang, sholat lohor, atau kalau di Indonesia Timur mungkin sudah waktunya masuk kerja lagi ya. Nah, ini satu contoh, nanti saya akan berikan PowerPoint-nya buat Bapak Ibu telaah, baca, terus analisis. Ini tugas kita nih, ya. Misalnya gini, ini contoh yang pertama buat contoh aja dulu ya. Ini ada orang percaya olahraga itu membuatnya bisa menurunkan berat badan. Dia juga merasa menurunkan berat badan, tapi dia merasa menurunkan berat badan tidak bagus. Nggak bagus tuh menurun berat badan, karena tubuhnya saat ini sudah langsing atau mendekati kurus. Nah, suami, anak-anak, teman-teman yang signifikan buat dia, dukung dia untuk olahraga. Ya, tapi dia nggak mau mengikuti anjuran mereka. Kenapa? Karena mereka bukan contoh yang bagus. Mereka aja nggak pernah olahraga kok. Nah, kan gitu ya. Terus terkait sama perceived behavior control, oh olahraga mah mudah buat dia. Kan cuma perlu sepatu dan pakaian olahraga dan dia udah punya lah, ya. Tapi satu yang dia nggak punya, waktu, ya. Dalam tahun ini dia sibuk ngurus anak-anak. Nah, coba Ibu Bapak coba sekarang buat latihan sebentar ya. Boleh dicat lah, ditulis ya, dianalisis. Kalau temuannya seperti ini, pertama kita masukin ke teori dulu ya, belajar teori dulu. Kira-kira orang ini akan mulai berolahraga nggak? Ya. Terus yang kedua, kalau kalau kita mau ngajak dia berolahraga, harus apa nih yang kita lakukan? Pesan apa yang harus kita sampaikan? Siapa yang menyampaikannya? Ya. Nah, silakan Ibu Bapak ditaruh di chat jawabannya ya. Nanti yang jawab benar dapat hadiah. Dari siapa? Dari Dok Basra ya? Atau Bu Ami ya? Boleh, boleh Pak. Boleh, boleh. Boleh, boleh. Betul, betul Pak ya. Di chat ya. Saya tulis Ya di ulang chat. Ya. pertanyaannya. Pertama masukin analisis dulu secara teoritis. Ini orang akan olahraga atau enggak. Terus yang kedua supaya dia olahraga, ini dari sisi intervensi ya. Harus harus ngomong apa kita? Harus nyasar apa? Dan siapa yang ngomong? Nah, silakan silakan. Nah, silahkan Bapak dan Ibu. Jawabannya boleh open mic juga ya, Pak Rizan. Boleh open mic. Boleh boleh. Atau dituliskan di chat juga boleh. Silahkan Bapak dan Ibu. Silakan pertanyaannya ada di chat tuh yang terakhir. Apakah orang ini akan mulai berolahraga kah? Nah, supaya mau berolahraga, Pertanyaan pertama tuh ya. iya ini yang pertama. Hmm. Oh, kalau yang pertama, kalau iya pesan apa yang harus disampaikan? Dan Bukan yang bawah ya, Bu Ami, sorry. yang Tadi bawah. supaya mau Oh, berolahraga, pesan apa yang harus disampaikan? itu yang pertama. Yang Yang kedua Bu kedua, Ami, yang kedua. ini salah nih. Yang box pertama saya salah apa tadi salah kutip. Yang di box kedua tuh ada dua pertanyaan. Oh iya, iya, ada dua pertanyaan. Yuk, silahkan Bapak dan Ibu. Saya ulang nih.
Mungkin Apakah harus ini disebut akan mulai hadiahnya apa ya? berolahraga? Hadiahnya apa Bu Ami? Pak Risang, GoPay, Boleh, boleh. Voucher pulsa juga boleh. pulsa atau GoPay ya? Silahkan. Boleh. Yang benar ya, yang benar. Yang Iya. jawab, yang jawab. Yang jawab. Silahkan teman-teman. Nah itu ada jawaban tuh. Ah, Bu Anissa Hamidah. Eh, Bu Anissa, udah ada. Coba kita Pak, lihat atasnya ada jawabannya. Pak Saiful. Pak Itunya Saiful Oh, Ahmad. mana? Oh, Pak Saiful. Menurut saya Bumi. Bumi juga dianjurkan berolahraga sesuai dengan bimbingan bidan atau medis dan minum tablet tambah darah. Benar Oh, ya? oke Pak Saiful. Iya Ini ya. idealnya Pak Saiful ya. Nah, Bu Anissa nih. Bu Anissa ada dijawab. Tidak akan mulai olahraga. Iya. Karena dia percaya olahraga bisa nurunin berat badan yang tidak bagus. Betul, betul. Jadi itu satu satu jawabannya ya. Nah, terus yang kedua tadi itu yang nah ini berikutnya tuh. Tidak. Karena belum memiliki kepercayaan teman. Oh iya, dia menolak kepercayaan terhadap manfaat olahraga. Iya. Oh, untuk bisa berolahraga, si ibu harus ada yang Masih membantu untuk mengurus anaknya. Gini. Ini untuk menjawab Bu Heni ya. Bu Heni, kalau teorinya si TPB atau TRA, itu kita eh, usahakan pertama ya, itu mengubah ngotak-ngatik persepsinya orang dulu. Persepsinya orang. Kan dia mempersepsikan, wah nggak bisa, saya harus ngurus anak, saya nggak bisa nih, sibuk. Kita otak-atik di situ dulu tuh ya, sebelum kita intervensi lingkungannya gitu ya. Karena ini teori yang berpusat pada individu dan rasional. Wah, banyak ini Pak Risang. Iya, banyak ya. Nah, ini Pak, banyak ini. Ini ada yang Bu Yesi nih, ibu tidak akan berolahraga. Kalau dia nomor mau satu. berolahraga, mungkin pesannya bisa disampaikan lewat keluarga, suami, anak-anak dengan mengatakan ibu perlu berolahraga supaya ibu tetap sehat dan kami sayang dengan ibu yang sehat. Anak-anak dan suami juga akan ikut berolahraga dengan ibunya. Ada Oh, tambahan oke, solusi oke. ini. Ya, 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 ya. Yuk, nanti Bu Ami sama Dok Bas silakan dianalisis ya. Terus ditentukan mana nih rekan kita yang apa namanya, yang berhak mendapatkan voucher. Ah, nah ini mengingat waktu, saya mau analisis sedikit aja ya. Ini sebagai contoh aja. Kan gini, problemnya itu dia punya sikap yang negatif. Ya, kenapa? Olahraga menurunkan berat badan. Tapi kan tidak bagus kan menurut dia. Jadi dia percaya sama manfaatnya, tapi manfaatnya Pak, justru Bapak agak ketutup kolom komen Bapak, Pak. Layarnya, Pak. oh gitu. Gini ya. Ketutup, Pak. Maaf. Siap, Pak. Udah Nah, ya. Jadi dia punya sikap negatif karena ini dimensi pertamanya nih yang belief sama evaluation. Dia percaya olahraga itu nurunin berat badan, percaya. Tapi yang dia percaya itu ditolak. Dia nggak mau ngapain. Karena tidak bagus itu, tubuhnya sekarang langsing kok. Takut-takut nanti kurus. Nah, ini sebetulnya sama sama dengan kasus TTD, Bu. Bapak, kalau Ibu Bapak ngikutin tablet tambah darah itu, wah, tablet tambah darah. Nah, orang tuh percaya, oh bisa nambah darah nih. Lo ibu-ibu hamil banyak yang nggak mau karena, kalau nambah darah terus nanti tekanan darahnya tinggi. Oh, nggak mau. Logiknya sama, ya. Dia percaya sesuatu karena dia mendengar tablet tambah darah, bisa nambah darah. Saya kan nggak kurang darah. Kalau saya nambah darah terus, bahaya nih. Bisa tekan darah tinggi. Ya, sama logiknya ya. Ini satu ya, tentang sikapnya negatif. Nah, kalau sikap negatif aja kan udah jadi hambatan untuk berlaku, ya. Nah, terus berikutnya subjective norms.
Memang sih suami, anak, teman-temannya dukung, bilang, ayo olahraga dong, olahraga. Ya, tapi dia nggak mau ngikutin. Kenapa? Ya mereka bukan contoh yang baik. Mereka aja nggak pernah olahraga kok. Nggak pernah olahraga, nyuruh olahraga. Jadi yang namanya significant others itu tidak bisa diletakkan pada orang, oh karena suami maka didengar. Nggak selalu gitu. Kalau menurut teori ini gitu ya. Jadi harus ditanya, harus dipelajari, didengar nggak untuk pesan itu, didengar nggak untuk perilaku itu, ya. Nah ini yang terjadi misalnya pada ibu-ibu yang berani mengimunisasi anaknya walaupun suaminya melarang. Suamiku ngerti apa sih? Suami itu maunya kan gampang aja. Nah ini justru yang bagus gitu. Kadang mereka berani ya menentang apa namanya pesan dari significant others. Kenapa? Karena dianggapnya tidak relevan gitu ya. Nah, ya walaupun nggak bagus ya. Kalau KAP itu kita nggak mau berantem-beranteman soalnya, nggak mau kontradiktif. Nah, yang berikutnya perceived behavior control. Wah, olahraga nggak mudah itu. Mudah, mudah, mudah. Tapi ada masalah lain, ada hambatan, waktu-waktu. Alat ada, waktu. Nah, termasuk yang menghambat perilaku. Ya. Jadi kalau kalau rumusan tiga dimensi ini diolah gitu, kemungkinan besar kan dia tidak akan melakukan olahraga. Nah, pertanyaan selanjutnya, loh, kalau dari sisi intervensi gimana nih ya? Oh, intervensi berarti kalau kita ngomong tentang olahraga, kita jangan cari apa namanya, jangan ngomong tentang menurunkan berat badan nih. Bahaya nih justru ngomongin nurun berat badan misalnya di masyarakat yang langsing-langsing atau cenderung kurus ya, nggak relevan gitu. Ya, mereka percaya tapi tidak penting gitu. Maka kita harus cari sesuatu yang penting. Misalnya, kalau olahraga tubuhnya jadi bugar. Kalau tubuh jadi bugar, kita lebih lincah gitu. Ngurus rumah tangga jadi lebih cepat. Ngurus anak juga lebih cepat karena kitanya bugar. Misalnya, ini ini apa pemikiran sesaat aja. Terus yang yang menyampaikan ya jangan suami anak atau orang-orang yang tidak olahraga gitu, tapi cari significant others lain yang eh, bisa jadi rujukan karena didengar dan juga karena melakukan hal yang sama misalnya gitu ya. Nah, terus dari sisi perceived behavior control berarti kan waktu. Kita tunjukkan bahwa waktu sebenarnya nggak jadi masalah gitu. Kita bisa dilakukan di sela-sela ngurus anak. Di sela-sela nganter anak, oh nggak apa-apa, bagus itu. Justru kalau pas nganter anak gitu ya, sama seperti ibu-ibu yang nganter anak, banyak juga tuh abis itu pada olahraga gitu, jalan-jalan keliling. Nah, definisi olahraganya dibenerin, oh ini 30 menit, jalan cepet, wah itu udah bagus gitu. Nah, kayak gitu. Ini contoh Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan tugas untuk mengerjakan dua kasus. Ya, boleh yang tentang TTD ini, boleh yang selanjutnya, bebas. Ya, silahkan dipilih saja kasus mana. Yang penting dua yang Bapak Ibu mau mau telaah. Ya, telahnya adalah pertama apakah akan dilakukan pelaku itu kalau menurut teori TPB. Terus yang kedua adalah kalau kita pengen membuatnya melakukan, ya apa yang harus kita lakukan. Jadi pesan-pesan apa yang harus kita sampaikan ya. Nah ini sekaligus mengunci pertemuan kita Bapak Ibu. Jadi kalau TPB itu dari sisi intervensi komunikasi bisa membantu banyak kita untuk desain pesan. Jadi kan syaratnya tadi sikapnya harus positif. Pesan tuh harus bisa membentuk sikap positif. Jadi cari sisi perilaku yang dipercaya manfaatnya oleh klien, yang dipercaya. Yang kedua, yang dipercaya itu manfaatnya itu paling penting buat dia, paling penting ya. Misalnya gini, vitamin A. Vitamin A kan manfaatnya banyak ya. Itu bisa mengurangi rabun senja. Yang utamanya kan itu yang dipromosikan. Itu nggak relate ya, nggak memotivasi secara sikap. Kenapa? Orang menganggap rabun senja itu apa? Anak saya nggak rabun senja gitu.
jadi kasusnya sedikit. Oh, jadi manfaatnya itu mungkin dia percaya tapi nggak penting. Tapi kalau misalnya kita ngomong vitamin A itu bisa mengurangi atau mencegah anak supaya nggak gampang sakit-sakitan loh. Sakit-sakit yang ringan gitu, flu atau apa gitu, nggak cepat sakit lah pokoknya. Oh, kan banyak tuh ibu-ibu yang anaknya gampang sakit, dikit-dikit sakit. Jadi kalau ibu-ibu tuh biasanya kalau anaknya sebulan sekali sakit itu dianggapnya udah sering tuh. 2 bulan sekali, sering tuh. Makanya kalau bisa mengurangi frekuensi kesakitan, nah itu jadi penting supaya nggak gampang, supaya nggak dikit sakit loh. Oh, penting itu. Dan dia percaya terus penting. Ah, itu contohnya menyampaikan sesuatu pesan yang penting, bermanfaat, manfaatnya dipercaya juga penting buat dia gitu ya. Jadi teori itu bisa ngebantu dari sisi itu. Terus juga bisa ngebantu dari sisi ininya, significant others-nya tadi itu. Jadi kita harus nyari tahu juga orang lain yang bermakna itu ngomong apa atau berpikiran apa atau ngobrolnya apa ya, dan mau diikuti atau enggak, sehingga ntar bisa kasih rekomendasi. Em, Kira-kira apa nih yang perlu digambarkan terhadap orang-orang penting itu, atau kalau mereka adalah komunikator, kira-kira mereka harus ngomong apa gitu ya. Oh, kader itu apa namanya didengar, dengar untuk hal-hal yang terkait sama deteksi dini misalnya, ngajak untuk deteksi dini. Berarti aspek itu tuh yang kita kuatkan. Jangan detail untuk apa namanya rehabilitasinya gitu. Detail untuk supaya nanti anak nggak ini, kalau udah gini nanti begini itu belum sampai tuh, tapi deteksi dini aja. Oke. Berarti kita perankan mereka di situ misalnya ya. Terus yang terakhir itu sampaikan kemudahan dari perilaku. Tidak merubah lingkungan kalau teori TPB itu, tapi persepsi ya. Jadi misalnya ngomongin tentang jarak, misalnya, oh jaraknya jauh untuk ke posyandu gitu. Oh tapi kita bilang ya dengarnya rame-rame, nggak kerasa kok rame-rame gitu ya. Di rame-rame itu mengubah persepsi jauh gitu. Kalau sendirian ya capek emang, kalau rame-rame enggak. Misalnya kayak gitu ya, merubah persepsi tentang jarak ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu mungkin yang bisa saya sampaikan dulu ya untuk pertemuan pertama, sambil menunggu nanti tugasnya dari Ibu Bapak. Tapi sementara saya akan serahkan kembali ke Bu Ami ya. Bu Ami, silakan Bu Ami. Oke, terima kasih Pak Risang. Masya Allah, mantep. Mantep. Nih, materi eh, materi perdana. Materi perdana aja udah membuat kita belajar banyak ya, Bapak dan Ibu. Nah, apalagi nanti materi-materi berikutnya. Nah, kita tunggu sesi-sesi Pak Risang berikutnya. Bapak dan Ibu, nah ini eh, Pak Risang masih ada waktu untuk sesi tanya jawab satu orang saja, boleh Pak Risang? Boleh, boleh Bu Ami, Diskusi, boleh. boleh diskusi atau sharing Bapak dan Ibu. Karena waktu terbatas, saya hanya memberikan satu kesempatan saja. Bapak dan Ibu silakan open mic yang ingin bertanya maupun sharing terkait materi kita hari ini, terkait dengan materi TPP ya. Silahkan, ada yang ingin didiskusikan. Untuk jawabannya nanti kita pilih-pilih dulu Bapak dan Ibu ya. Kita pilih salah satu eh, yang bagus, nanti yang bagus dan sesuai mendapatkan voucher GoPay atau pulsa senilai 50.000. Bapak Ibu ada yang ingin didiskusikan? Kalau tidak ada, untuk hari ini kita tutup sampai di sini. Nanti kalau misalkan ada yang perlu didiskusikan, bisa kita diskusikan di grup. Dan untuk tugas dari Pak Risang, ini tugas ya Pak Risang, Bapak dan Ibu nanti akan dibuatkan Google Form. Jawaban Bapak dan Ibu nanti dikirim melalui Google Form agar Pak Risang nanti bisa menyimak nih jawaban Bapak dan Ibu. Begitu Bu Ami ya. ada yang nanya tuh dari Lumajang. Oh ya, ah, silahkan Bu. Bu Jatim ini siapa ini Bu Irma atau siapa ini? Silahkan Bu. Silahkan Bu.
Pujatim, Kabupaten Lumajang. Iya, Hmm. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Risang izin menanyakan. Misalnya ini Pak Risang berkaitan dengan sebuah bagaimana isi pesan yang tentunya mengubah persepsi seorang yang tadinya eh, kalau misalnya nih ya kita mau menggerakkan masyarakat kaitannya dengan KB pasca salin begitu kan. Sebenarnya di situ kan banyak toh anu apa manfaatnya. Tetapi yang kebanyakan disorot artinya mereka itu kalau misalnya sesuai dengan misalnya KB pasca salin itu manfaatkan memulai mencegah kehamilan, mengatur jarak kehamilan, perdarahan, mengurangi risiko kematian, resiko dan macam-macam seperti itu kan rasanya mereka kan tidak terlalu aneh ya, tidak terlalu banyak dihiraukan begitu. Apakah sesuai dengan teori ini, misalnya kebanyakan kan mereka tidak mau ber-KB itu kan karena takut gemuk, kemudian juga takut jerawat dan sebagainya. Apakah yang seperti itu yang kita fokuskan begitu? Karena berdasarkan kemarin kan kebetulan kita coba untuk komunikasi dengan masyarakat lebih banyak itu ke arah sana. Takutnya ikut KB itu karena itu takut takut gemuk, takut apa jerawat, terus pokoknya takut untuk dari dirinya sendiri begitu. Apakah seperti itu, Pak? Iya, Ibu Ibu siapa ini ya? Irma, Pak. Bu Irma, iya, Bu Irma. Iya betul Bu Irma. Ibu Irma udah betul udah ini ya, udah mencermati. Jadi kita berpikir kan kalau secara programatik ya, KB pasca bersalin, wow banyak manfaatnya gitu ya. Dari sisi medis banyak gitu. Tapi orang tidak mau ternyata karena apa namanya buat jerawat, terus buat gemuk gitu. Nah itu Iya. yang kemudian mereka lebih percaya ya, yang lebih dipercaya kalau menurut teori ini yang lebih dipercaya dan itu kan penting buat ibu-ibu ya. Wow kalau gemuk, kalau jerawatan bahaya ntar suaminya kabur misalnya gitu ya. Kalau itu yang lebih dipercaya dan itu lebih penting maka itu yang akan mendorong berlaku. Pelakunya apa? Pelaku tidak ber-KB. Nah, berarti Ibu udah satu langkah nih. Bu Irma sudah mengidentifikasi apa namanya sikap dari sisi apa yang mereka percaya, manfaat atau konsekuensinya atau kerugiannya, lalu kemudian apa yang dianggap penting oleh mereka. Nah, sekarang Hmm. pertanyaannya untuk intervensi ya Bu ya. Pertanyaannya adalah apa pesan yang kita bisa sampaikan atau kita bisa obrolkan supaya sikap yang tadi itu bisa luntur gitu. Yang jelas Bu, kalau misalnya kita ngomongnya masih lempeng-lempeng atau lurus-lurus aja sesuai juknis, Iya. ini nanti membuat apa? KB pasca bersalin itu apa manfaatnya? Mencegah ini, mencegah ini. Ah, pasti mental, Bu. Mental. Kenapa? Karena yang tadi itu apa namanya jerawatan, gemuk itu bukan hanya apa kepentingan dirinya ya, tapi Hmm. kepentingan dia bersama suaminya gitu. Iya. Nah, makanya harus cari eh, pesan yang kelihatannya bisa menetralisir itu. Nah, sifatnya Ibu Irma, kalau misalnya secara saintifik, secara ilmiah itu keliru, keliru. Misalnya persepsi bahwa nanti jerawatan, nanti gemuk itu keliru. Ya, salah satu pendekatannya adalah mengoreksi itu. Hmm. Keliru nggak, Bu? Kayaknya benar juga itu ya, Bu ya. Kok kadang kan jadi gemuk benar juga, Bu. Ya, karena kan memang ada yang hormon, ada yang, tapi kan ada yang hormonal, ada yang tidak kan begitu ya, Pak. Tinggal pilihan. Ah, ya. Nah, sekarang gitu, Bu. Sekarang kalau misalnya itu benar, persepsi itu secara ilmiah didukung, maka Ibu bisa menawarkan cara KB lain yang tidak menghasilkan konsekuensi itu.
Ya. Ya, Oh, itu yang hormonal. Sebagian orang nggak cocok yang hormonal. Tapi berarti jangan pakai yang hormonal, yang ini. Itu tidak akan menyebabkan itu. Boleh, ya. ya, Nah, cara lain kalau misalnya kadang-kadang secara fakta itu dialami, itu adalah mereframe istilahnya. Reframe tuh apa ya, Bu ya? Jadi memaknai secara berbeda. Jadi misalnya gini, ini bukan 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 gemuk atau jerawat ya, itu mungkin agak berat ya. Tapi kayak misalnya TTD. TTD, tablet tambah darah kita yang 60 miligram itu memang kalau diminum pasti buat mual. ya, Ya, kalau ada yang bilang enak kok nggak berasa apa-apa, ya, ya pasti berasa lah sedikit banyak berasa gitu ya. ya. Buat yang minum beneran pasti berasa karena itu kan besi 60 miligram Membuat, pasti berasa. nah, iya, Iya, ada yang enak sampai enak bener, ada yang enaknya biasa-biasa aja gitu ya. Tapi kita bisa memaknai ulang bahwa itu tandanya kandungan besinya ada itu. Justru kalau nggak enak, nah itu nggak ada isinya, jangan-jangan kurang itu, nggak bermanfaat. Ini mirip dengan bagaimana leluhur kita memaknai itu, Bu, jamu. Jamu kan pahit ya, ya, pahit. Tapi orang kok mempersepsikan bagus itu. Emang kalau mau sehat tuh minumnya emang yang tidak enak gitu, yang pahit gitu. Tapi hasilnya bagus. Justru kalau minum yang manis-manis, yang enak-enak, itu yang bahaya. Nah, ini juga bisa model yang sama itu dipakai misal untuk memaknai ulang demam setelah imunisasi. Demam setelah imunisasi, oh demam itu artinya vaksinnya bekerja. Oh, tandanya itu terjadi reaksi itu bekerja itu membangun imunitas. Wah, gitu. Jadi itu adalah reframing. hmm. Nah, tinggal Jadi nanti tadi kalau jamu tadi kan memang sudah melekat persepsi yang sudah melekat kan Pak, bahwa jamu itu ah memang iya, pahit, mau tidak mau meskipun pahit dia pasti orang itu akan mau mau minum karena sudah iya. persepsi yang sudah melekat kan gitu ya Pak. Tapi persepsi itu dulu juga dibentuk, Bu. Jadi Oh, persepsi itu tidak muncul begitu saja, itu dibentuk gitu loh. iya 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 iya. Dibentuk. Lah, semua perilaku-perilaku yang nggak bagus, atau bukan nggak bagus, semua perilaku-perilaku yang tidak menyenangkan itu harus dimaknai ulang loh, Bu, supaya mau dilakukan. Misalnya puasa, puasa Bu dari subuh sampai maghrib. Lah siapa yang mau, Bu? Kan nggak enak ya. Hmm. Tapi itu harus dimaknai ulang. Itu ibadah. Ada yang sekarang kesehatan, sehat justru. Justru kalau puasa nanti ada terjadi apa otopagi. Wah, makan sel-sel yang rusak. Oh, justru membuat sehat tuh ya puasa. Jadi itu adalah pemaknaan ulang ya. Syukur-syukur ada bukti ilmiahnya bagus ya. Tapi pemaknaan ulang itu harus dilakukan terhadap perilaku-perilaku yang dikhawatirkan berdampak negatif atau kurang menyenangkan. Nah, sekarang tinggal itu, Bu. Yang KB itu saya nggak tahu Ibu ya kira-kira gimana tuh kalau pakai strategi memaknai ulang. Tadi kita ada dua bicara strategi ya Bu ya. Satu strategi cari opsi lain yang tidak menghasilkan konsekuensi seperti itu. Yang kedua cari pemaknaan ulang ya. Atau kadang-kala juga orang mencari strateginya itu mencari membandingkan antara manfaat sama mudarat, manfaat sama kerugian. Itu juga bisa gitu. Ya, ya apa namanya misalnya jerawat sedikit tapi apa gitu misalnya. Bisa seperti itu juga. Nah, Hmm. itu Ya, Bu, masih Ibu, dipikirin. iya, Ibu Bu Irma harus bikin, Bu Irma yang lebih ngerti lah. Saya nggak Iya, ngerti dunia KB soalnya. iya, iya. Ya, Bu Irma, Iya. makasih Bu Irma ya. Terima kasih Pak Risang, matur sembah nuwun. Pak Matur Rizwan. suwun, sehat-sehat. Iya, makasih Bu Irma. Hmm. Pak Rizwan juga. Pak Rizwan, satu lagi boleh nih. Kayaknya Iya, iya Bu Ami. beda. Ini kaitannya sama riset nih kayaknya. Em, Barangkali ada jawaban singkat gitu ya. Biasanya durasi implementasi teori ini berapa lama? Serta ada tahapannya kah untuk melakukan survei implementasi sampai evaluasi dari Bu Ana Balkis?
Oh, gini, saya tuh nggak punya patokan khusus untuk ini, tapi kalau dari sisi intervensi komunikasi, biasanya suka ada konvensi gitu loh. Ada ini Bu Ami ada apa ya, semacam konvensi aturan yang nggak tertulis yang kita pahami sama-sama lah. Kalau intervensi komunikasi paling nggak 6 bulan gitu loh. 6 bulan tuh waktu yang aman untuk misalnya membuat orang mulai belajar dan mengubah persepsinya gitu. Biasanya seperti itu. Tapi ini bukan saintifik, itu cuma konvensi aja. Jadi intinya kalau kurang dari 6 bulan itu sih bukan 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 mengubah persepsi kebanyakan ya. Di bawah 6 bulan tuh ya kategori lah darurat gitu ya atau maksa-maksa gitu. Tapi kalau 6 bulan orang bisa belajar lebih santai gitu. Gitu sih Bu Ami ya. Tapi itu konvensi aja kok itu. Oke, Pak Risang. Terima kasih. Bu Ana sudah terjawab ya. Bapak dan Ibu, waktu sudah berjalan terus dan kita sudah lewat dari waktu yang kita jadwalkan. Saya harus mengakhiri sesi kita, seri webinar series kita yang pertama sampai di sini ya, Bapak dan Ibu. Nanti kalau ada diskusi, silahkan kita belajar bareng-bareng di grup belajar teori, pelatihan komunikasi, dan sedikit sedikit saya bacakan dari hasil paparan materi kita dari Pak Risang hari ini terkait dengan TPB. TPB ini adalah teori yang bertujuan memiliki maksud dan tujuan. Jadi ada maksud tertentu. Nah, tapi dasarnya adalah pertimbangan yang benar. Nah, untuk mempengaruhi perilaku, nah ini seperti yang disampaikan oleh Pak Risang tadi, cari sisi yang paling dipercaya. Itu yang paling dipercaya, paling penting manfaatnya, kemudian cari sisi yang didukung oleh khalayak. Kemudian eh, yang terakhir sampaikan hal yang memudahkan perilaku khalayak ini salah satu mm, cara tadi ketika kita menganalisis perilaku tadi ya seperti yang dicontohkan oleh Pak Risang. Semoga Bapak dan Ibu nanti bisa mengerjakan tugas. Sudah dicontohkan satu tadi oleh Pak Risang. Nah, nanti yang satunya kita tunggu di Google Form. Bapak dan Ibu tetap semangat. Kita masih ketemu lagi di 4 sesi lagi. Saya sampaikan terima kasih banyak kepada Pak Risang sudah meluangkan waktunya di hari ini sesi webinar seri 1 belajar teori tentang teori dasar komunikasi perubahan perilaku dan saya sampaikan juga Bapak dan Ibu yang sudah bersedia bergabung meluangkan waktunya juga. Terima kasih kepada tim Lapintar sebagai panitia. Barangkali ada yang ingin disampaikan dari tim panitia, Bu Fitri atau teman-teman yang lain. Bapak dan Ibu jangan lupa mengisi daftar hadir yang sudah di-share. Ya, Mohon izin Bu Ami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bapak Ibu semuanya, mungkin saya hanya menyampaikan sedikit terkait tentang LMS Pelataran Sehat ya. Bapak Ibu semuanya sudah mengakses semua untuk proses pembelajaran di Pelataran Sehat. Jika masih ada kendala yang belum mempunyai akun, mungkin bisa nanti konfirmasi ke grup ya, agar nanti bisa mendapatkan sertifikat, karena nanti akan Bapak Ibu buat proses untuk pretest, kemudian nanti ada post-testnya. Setelah post-test mungkin akan baru mendapatkan sertifikat, mungkin seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi nanti kalau ada kendala terkait di LMS Pelataran Sehatnya, silakan dikonfirmasi di grup. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Mungkin itu saja Mbak Ami dari kami. Ya, terima kasih Bu Fitri. Bapak Mohon dan izin, Ibu. Bu Ami. Oh iya, silakan Bu. Bu, ini materinya Pak Risang boleh di-share nggak, Bu? Ini Boleh. kebetulan saya juga Mm-mm. Ya, boleh Bu. Udah buka Nanti kita pelataran share. sehat, tapi sepertinya materinya nggak sesuai gitu di Oh pelataran iya, sehatnya. Makasih ada ya, Bu. di. Ya Bu, terima kasih. Untuk materi Pak Risang bisa dicek nanti di materi 6 kalau nggak salah ya. Kalau saya nggak salah urutannya itu ada di materi ke-6 Bu. Gitu.
Nanti materi ini juga akan kami share di grup agar Bapak dan Ibu mudah nanti mempelajari, membuka kembali. Baik, Bapak dan Ibu, kita cukupkan sampai di sini. Tetap semangat, sehat-sehat selalu. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Nanti rekamannya Terima juga kasih, seperti Pak biasa. Basra. Terima Minta kasih. izin pamit. Izin pamit. Assalamualaikum, izin pamit. Pamit Bu Lia. Oh iya, untuk Bapak dan Ibu, ketinggalan untuk post testnya nanti kita share di grup ya. Jangan lupa yang mengikuti peserta hari ini mengisi post testnya juga ya, Bapak dan Ibu. Maafkan belum di-share ini tadi di akhir. Izin share daftar hadir lagi. Oke. Iya, baik. Terima kasih, izin pamit. Ya, terima kasih kembali. Terima kasih Bu Ami.